sing luwung Pak. Tiang pedalam panak kejang. Tiang di kapal sing mantongos. Nang kedini sing karo-karoan. Oh, yang dari sini mah. Awal pindah sini cuma cari sayur tuh daun singkong. Ada bapaknya duluan nanam. Dia di pinggir-pinggir jalan itu dia tanam singkong biar cepat punya sayur. Ibu baru diajak ke sini gitu. Ada 10 hari di Tambua. Terus ke Kupang 3 hari. Langsung berangkat kembali. Bapak-bapaknya masih di lokasi waktu itu. Kita punya anak kecil bagaimana? Tidak dapat tempat di kapal. Saya minta tolong sama orang dari mana itu, dari Sulawesi. Dia gini kakinya, di sini anak saya biar dapat tempat, kasihan katanya. Ibu di sini aja taruh anaknya Bu. Yang kecil itu udah dapat tempat, saya gendong terus. Taruh ada kotoran tuh muntah di sana, taruh udah capek. Dikasih alas aja. Hasil pengumuman pendapat itu tanggal 4 kita bisa keluar, baru dapat jemputan tanggal 10 September baru dapat jemputan. Semalam ditampung di Solo, Kecamatan Betun, Kabupaten Belu. Kemudian besoknya pagi diangkut ke Kupang. Di Kupang juga sempat ditampung semalam di bundaran PU, yang kemudian besoknya sudah naik Dobon Sulu sampai di benua. Karena saya kebetulan dari Kabupaten Buleleng, di Buleleng sempat di karantina selama seminggu di gedung kesenian. Sudah seminggu ada himbauan dari Bupati kepada kepala-kepala desa yang punya warga sebagai ekstrim tim agar dijemput untuk dibawa pulang ke kampung masing-masing. Nah, saya dengan beberapa teman yang tidak mau pulang karena memang kondisi di kampung sudah tidak mungkin lagi, ya saya tidak mau pulang ke kampung. Begitu juga teman-teman, kalau tidak salah ada 25 kakak yang akhirnya kemudian dititipkan ditampung di Transito Buleleng yang sekarang sudah menjadi kantor imigrasi. Persis setahun di situ. Yang memberangkatkan mereka tim-tim pemerintah, yang memulangkan juga pemerintah gitu. Kemudian mereka dipindahkan di kawasan hutan tanpa legalitas yang jelas. Memang kita boleh dikatakan ditempatkan oleh pemerintah. Itu ditunjuk dalam kawasan hutan. Tapi dengan begitu, untuk dalam pembersihan ya kita gotong royong bersama-sama. Setelah itu selesai perambasan, kita udah bersih bersama-sama, baru kita bagi-bagi bersama teman-teman. Mereka asli orang Bali yang dulunya diberangkatkan ke tim-tim jadi contoh di daerah timur-timur. Mereka homogen, Bali Tulen, ada yang dari Badung, ada yang dari Karangasem, juga dari Buleleng.
Kalau sampai saat ini tahapannya baru sampai kepada pelepasan pemukiman Pasos dan Pasum. Kalau dibilang itu ada post majornya ya, gitu loh. Kan ini terjadinya pelepasan wilayah Indonesia menjadi negara luar, seperti itu. Jadi ini kita sepakat dengan pemerintah bahwa negara harus hadir lah untuk menyelesaikan konflik ini sesuai ketentuan yang berlaku. Karena mereka merupakan korban kebijakan pemerintah Indonesia. Itu aja baru pelepasan kurang lebih luasannya 7,98 hektar. Nah, untuk sertifikat itu memang kita sempat ditawari oleh BPN, tapi kita menunda untuk sertifikat pekarangan itu sampai kepada bersamaan dengan lahan garapan, biar bersamaan. Untuk lahan garapan itu sudah keluar yang namanya peta indikatif 104 hektar. Jadi kita tinggal menunggu proses tindak lanjut daripada itu. Ketika masyarakat berpikir ekonomi jangka panjang, dia pasti berpikir status lahannya seperti apa. Apalagi ini kawasan hutan. KPA bekerja sama dengan Pemkab Buleleng untuk mendorong percepatan proses pelepasan lahan pertanian. Ngajukannya ke KLHK. Dan kami sudah bekerja sama juga dengan Bupati Buleleng dalam hal ini. Dari Bupati yang lama sampai sekarang ada PJ Bupati ya. Itu mengirim surat permohonan audiensi ke kementerian, tapi belum ada tanggapan sampai detik ini. Terkait dengan penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk lahan pertanian. Isu yang muncul landasan berpikirnya pemerintah bahwa hutan ini kurang dari 30%. Nah, kami kan nggak mengerti menghitungnya dari mana. Hutan kurang dari 30%. Kalau nanti sudah mencapai 30%, itu mungkin akan dilepaskan tanah itu untuk rakyat. Apalagi udah ada Permen LHK nomor 7 2021 yang merujuk pada PP 24 1997 yang menyebutkan menempati tanah negara selama 20 tahun berturut-turut dengan etikat baik, dialah yang paling berhak untuk mengajukan permohonan. Semoga harapan kami di tahun 2024 ini bisa tuntaslah persoalan pengungsi ini, baik pekarangan maupun lahan pertanian. Karena ini cukup mengganggu mentalitas mereka, ketakutan-ketakutan masih ada karena berpikirnya ketika berganti pejabat pasti akan berganti kebijakan, apalagi ini urusan hutan, seperti itu. Don't be afraid, don't hesitate, you'll never walk alone. Don't be afraid, don't hesitate, you'll never walk alone. There is you. There is you. Don't be afraid, don't hesitate, you'll never walk alone. Don't be afraid, don't hesitate, we'll never. Pesan dan harapan saya buat anak muda adalah dia harus memikirkan bahwa dia berpijak di atas bumi pertiwi. Tanah itu adalah nafas mereka, tempat hidup mereka, tempat beraktivitas mereka, dan mereka berjuang untuk tanah mereka dan untuk rakyat yang pada umumnya. Itu pesan saya kepada generasi muda. Hanya generasi muda yang bisa melanjutkan.